biaya layanan TikTok Shop akan naik ke 8%. Di Amerika Serikat tersendiri, TikTok Shop dari 2% di 1 April 2024 akan naik di 8% di 1 Juli 2024. Namun memang ada pengecualian untuk produk yang lebih mahal seperti elektronik. Mengutip The Verge, pengurangan subsidi kepada penjual ini dikarenakan TikTok sempat mengalami kerugian sebesar $500 juta pada tahun 2023. Alhasil, subsidi dari penjual ini mulai direduksi agar perusahaan dapat bertahan. Namun berdasarkan informasi yang beredar, pengurangan subsidi ini juga disebabkan oleh banyaknya kecaman dari masyarakat bahwa TikTok menjual barang palsu dan jelek yang bersumber dari China. Sebagai informasi, baru-baru ini total jumlah belanja yang dilakukan konsumen TikTok menyentuh angka 10 miliar US dollar. Pencapaian ini pun menobatkan TikTok sebagai aplikasi, ya bukan game, dengan pendapatan terbesar di dunia. Hal ini sangat masuk akal mengingat Desember 2023 pelanggan menghabiskan total 11 juta US dollar di TikTok setiap harinya. Adapun aplikasi dengan pendapatan terbesar di dunia adalah Candy Crush dengan jumlah nominal transaksi yang dilakukan konsumen sebesar 12 miliar US dollar. Untuk lebih detailnya memang dari Indonesia sendiri, itu belum ada kenaikan biaya layanan dari TikTok Shop. Jadi kurang lebih di TikTok Shop Indonesia, admin fee atau biaya layanan ini masih cukup variatif. Dimulai dari 1%-an sampai 4,3%, tergantung kategori teman-teman jualnya produk apa. Dan itu baru biaya layanan aja ya, belum termasuk kalau misalnya teman-teman semua seller di sini mengikuti program gratis ongkir di TikTok yang akan menambahkan admin fee sebesar 3% dari biaya admin fee TikTok Shop. Harga barang TikTok Shop super murah, awas dumping. Menurut CNBC Indonesia, TikTok diduga melakukan praktek dumping. Sebelumnya, TikTok Shop juga disorot di pasar global lantaran Project S, yakni program internal TikTok yang ditujukan untuk menjual barang-barang hasil produksinya sendiri dari China. Praktek ini dinilai memonopoli pasar sebab TikTok bisa mengatur algoritma untuk mendorong penjualan barang produksinya sendiri. Namun pihak TikTok Indonesia menegaskan bahwa inisiatif Project S tak tersedia di tanah air. Anak usaha ByteDance tersebut juga mengatakan TikTok di Indonesia tidak menjalankan bisnis cross-border alias lintas negara. Artinya, barang di TikTok Shop merupakan produk yang dijajakan oleh penjual lokal. Namun, apa yang ngebuat TikTok Shop itu kebanyakan produknya lebih murah daripada platform-platform lain? Ada dugaan bahwa TikTok Shop melakukan praktek dumping, yakni mengekspor barang dari negara asalnya di Cina untuk dijual ke Indonesia dengan harga lebih murah untuk menguasai pasar. Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan asumsi yang beredar soal praktik dumping TikTok Shop belum diketahui secara pasti. Namun dia mengatakan dumping bisa saja dilakukan oleh produsen barang. Bahkan dari pemerintah sudah merevisi Permendak 50 tahun 2020, yang kurang lebih isinya adalah tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Untuk lebih detailnya, teman-teman bisa baca sendiri ya. Tauhid menjelaskan platform digital dapat melakukan profiling dari data penggunanya, mulai dari penghasilan, karakteristik, hingga hobi. Orang yang punya platform digital aja bisa profiling. Misalnya kita daftar di aplikasi, seluruh data di HP kita bisa saja diambil. Berapa penghasilan, karakteristik, biasa berpergian kemana, belanja kemana, hobi, kesukaan, sampai baju, sepatu, HP, jelasnya. Metode ini sebenarnya juga dilakukan oleh platform e-commerce lain, namun menurut Tauhid masih kurang canggih dibandingkan dilakukan oleh social commerce seperti TikTok. Nah, gimana menurut kalian? Biasanya kalau ada kenaikan di luar, kayak TikTok Shop naik 8% di Amerika Serikat, udah pasti Indo juga nanti ujung-ujungnya akan naik. Cuman kita belum tahu naiknya pastinya kapan dan berapa persen. Kalau misalnya sama 8%, kurang lebih ya mirip-mirip sama platform-platform yang sudah ada di Indonesia. Ya, nggak perlu gue sebutkan, teman-teman juga sudah pasti tahu lah. Dan bagaimana tanggapan kalian mengenai harga TikTok yang murah-murah? Walaupun kemarin TikTok Shop sudah sempat ditutup, itu berita di tahun 2023 ya, yang tadi gua kasih tahu ke kalian. Namun sekarang sudah kembali lagi. Menurut kalian gimana? Apakah sekarang harganya murah-murah? Apakah masih ada subsidi? Apakah masih ada gratis ongkir? Coba kalian tulis di kolom komentar, menurut kalian kayak gimana? Baik sebagai seller, baik sebagai customer, dan juga baik sebagai sudut pandang yang bukan customer dan juga bukan seller yang membuka aplikasi di TikTok. Walaupun banyak dugaan yang terjadi di mana banyak toko itu berkedok sebagai toko lokal, yang dimana sebenarnya dia bukanlah orang lokal Indonesia, melainkan orang luar yang tinggal di luar, terus datang ke Indonesia, buka toko di Indonesia. Dia menetap di sini, dia mengambil barang dari luar, tapi tokonya ada di sini.
pegawai-pegawainya adalah orang-orang lokal. Nah, menurut kalian kayak gimana tuh? Kalau misalnya dari gue pribadi sih, asalkan TikTok itu tidak merugikan ya, tetap masih bisa memberikan dampak positif, ya gue baik-baik aja. Kebetulan gue juga konten kreator di TikTok, kebetulan gue juga punya toko di TikTok Shop. Jadi menurut gue kalau TikTok Shop bisa membawa dampak baik, ya gue, ya nggak apa-apa. Ya jalan-jalanin aja lah pokoknya, yang penting cuan. Cuman kalau misalnya dampaknya akan terlihat di kemudian hari, ya gue ada di kubu yang tidak setuju. Cuma kembali lagi, untuk saat ini sih ya gue fine-fine aja. Cuman gue pengen denger pendapat kalian, menurut kalian gimana nih soal kenaikan biaya layanan dan mengenai Project S atau mungkin TikTok ini bakal kayak gimana ke depannya? Tulis di kolom komentar. Sekali lagi gue ucapkan jangan lupa like, komen, dan subscribe buat teman-teman di sini yang pengen nonton video-video gue yang lain mengenai tips and trik soal jualan online, cara mendapatkan cuan di era digital, cara menjadi konten kreator, dan sebagainya, ataupun berita-berita digital lainnya lah. Silahkan nonton video-video gue yang lain. Sekali lagi gue ucapkan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Rio Gandhi, peace out.